root alive, yang artinya itu akar daripada kehidupan. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah mengetahui kehidupan itu sendiri, namun ada beberapa hal yang yang seharusnya teman-teman diketahui gitu. Nah, mungkin saya yang pertama itu akan membahas tentang manusia, yaitu kita semua sebagai makhluk hidup yang ada di dalam kehidupan itu sendiri. Karena kehidupan itu kan kayak perjalanan gitu ya, proses-proses daripada perjalanan kita menuju kepada hal yang akhir gitu. Kalau misalkan teman-teman percaya kepada hari akhir gitu kan, karena teman-teman pun berbeda gitu kan. Secara global itu banyak orang yang percaya ataupun tidak. Bahkan ada yang disebut kita sebagai makhluk yang ada di bumi. Ada hewan, ada tumbuhan, mungkin ada beberapa makhluk hidup yang tidak pernah kita ketahui. Karena di dalam sejarah itu adanya manusia purba, manusia biasa, dan manusia zaman sekarang. Nah, mungkin saya tuh bakalan membahas terkait tentang manusia itu sendiri, karena tadi saya kan udah bicara ataupun udah memberitahu kepada teman-teman, karena saya akan membahas manusia. Manusia itu terbentuk daripada sebuah biologis yang mempunyai asas sosiologi, dan dia pun disempurnakan oleh logika. Jadi banyak ilmuwan yang berkata bahwa bedanya manusia dan hewan ataupun tumbuhan yaitu mempunyai akal ataupun logika. Karena manusia itu bisa berpikir dan bertindak harus bagaimana kita ke depannya gitu kan. Sehingga manusia itu banyak memikirkan hal-hal yang transenden. Anjing burung-burung lah kok. Terkait transenden itu sendiri, yaitu sesuatu hal yang akan terjadi di masa depan nanti, dan itu disebut transenden. Nah, di dalam manusia itu sendiri, teman-teman, mempunyai 5 unsur yang akan membentuk manusia itu sendiri. Yang pertama adalah indera, yang kedua adalah akal, yang ketiga adalah nafsu, dan yang keempat adalah hati, dan kelima adalah fitrah. Nah, perlu kalian ketahui bahwa indera itu kan ada 6 gitu, ada 5 kan. Kalau misalkan ada 6 itu kan yang diberikan mujizat sama ilahi Robbi gitu. Nah, mungkin yang umumnya itu ada 5. Yang pertama itu kan mata, telinga, hidung, perasa, peraba gitu. Dan terkait tentang akal itu sendiri, teman-teman tuh harus tahu bahwa akal ini adalah penyempurna manusia, serta pembeda manusia antara hewan dan tumbuhan, sehingga dirinya tuh mampu untuk melakukan sesuatu karena dia telah memiliki sebuah indera yang disebut bentuk tubuh itu sendiri, dan dia disempurnakan oleh akal untuk melakukan sesuatu tersebut. Selanjutnya ada yang disebut tentang nafsu. Nah, nafsu itu adalah, kalau misalkan sederhananya gini teman-teman, kalau misalkan kita makan dan minum tidak memiliki nafsu, maka kita ya udahlah makan ya makan gitu kan, flat gitu, nggak ada nggak ada gelombang daripada kehidupan. Meskipun katanya nafsu itu yang terbentuk sebagai emosi, dan nafsu itu akan merusak segalanya ketika kita terkuasai oleh nafsu itu sendiri. Nah, si hati ini teman-teman, asalkan kalian tahu ada yang disebut hati nurani gitu kan, bahwa hati ini adalah simbol daripada pencahayaan hidup kita, kemana kita harus berjalan dan melanjutkan kehidupan kita sebagai manusia. Kadangkala ada bentrokan antara akal dan hati, yang katanya harus mengikuti kata hati, tapi sedangkan si akal ini kadang suka karena dia berbentuk sebuah pemikiran dan dikuasai oleh nafsu itu sendiri, kadang si pemikiran ini suka berjalan secara tidak dengan hati,
tidak selaras dengan hati, seperti itu. Nah, dilanjutkan oleh fitrah. Nah, asalkan kalian tahu, fitrah ini kan artinya kebenaran ataupun kebijaksanaan yang ada di dalam diri kalian. Karena manusia itu mempunyai fitrah, maka fitrah itu sebagai penyeimbang daripada kehidupan itu sendiri. Ketika nafsu yang sering-sering dikatakan sebagai emosi dan dia meluap sehingga merusak kepada seluruh lingkungan kita, tapi fitrah ini yang menyeimbangi, mengalahkan sebuah nafsunya gitu. Ketika kita tahu kebenarannya seperti ini dan ketika kita tahu kesalahannya seperti ini, maka teman-teman bisa menyeimbangi antara indera, akal, nafsu, hati, dan fitrah itu sendiri. Sehingga teman-teman perlu kalian ketahui bahwa ketika kita bisa menyeimbangkan sebuah pemikiran ataupun sebuah unsur tersebut, kita bakalan berjalan selaras dengan apa yang kita inginkan tanpa menimbang-menimbang, dan kita telah mengetahui tujuan kita itu sebetulnya apa untuk hidup di muka bumi ini. Jadi mungkin untuk video kali ini cukup segitu saja barangkali teman-teman. Jadi ketika kita telah mengetahui akal, biologi, sosiologi, dan unsur-unsur daripada apa aja yang ada di dalam manusia itu sendiri, kita itu bisa menyimpulkan bahwa apa yang ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa melakukan hal positif ataupun negatif asal diimbangi dengan fitrah itu tersendiri, teman-teman. Mungkin cukup sekian, dan terima kasih kepada teman-teman yang sedia menonton video kali ini, dan berikan saran, kritik kalian sebanyak mungkin agar saya bisa menambah ilmu kembali dan membagikannya kepada teman-teman sekalian. Terima kasih.